Baik, kita lanjutkan pembahasan daripada elektromagnet, di mana Anda sudah melaksanakan UTS ya. Hasilnya nanti kita akan sampaikan sesegera mungkin berapa skornya, apakah kita melaksanakan remedial atau tidak, nanti kita lihat berdasarkan skor yang Anda dapatkan. Kita lanjut ke bab 5, ya, buku Griffith bab 5.1. Jadi ini pertemuan Zoom, ini hanya beberapa menit saja, ya tidak akan lama, karena bab 5.1 ini slide-nya hanya 7 halaman. Ya, jadi tidak panjang slide-nya. Jadi kita tidak akan lama online-nya, maksimal barangkali 1 jam. Di awal bab 5.1, yang akan dibahas adalah berkaitan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Jadi bab 5 ini mulai pembahasan berkaitan dengan magnetostatik. Jadi pembahasannya berkaitan dengan magnetostatik, di mana bab 2 sampai bab 4 kita sudah membahas tentang elektrostatik. Jadi elektrostatik, pada elektrostatik medan listrik konstan itu dihasilkan oleh muatan statis, ya, sehingga namanya elektrostatik. Jadi elektrostatik itu medan listrik, ya, medan listrik konstan yang dihasilkan oleh muatan statis. Sedangkan magnetostatik yang kita akan pelajari hari ini yaitu medan magnet konstan, medan magnet konstan yang dihasilkan oleh steady current atau arus steady. Yang dihasilkan oleh steady current atau arus steady. Arus steady artinya arus yang tidak berubah terhadap waktu, ya. Jadi arus steady, arus yang tidak berubah terhadap waktu. Jadi ini perbedaannya, ya, mohon dipahami. Jadi kalau elektrostatik itu dihasilkan oleh muatan statis. Kalau magnet, ya, magnetostatik dihasilkan oleh arus. Jadi muatan yang diam itu menghasilkan elektrostatik. Tapi kalau muatannya sudah bergerak, dia akan menghasilkan medan magnet. Ini perbedaan antara elektrostatik dan magnetostatik. Jadi elektrostatik, medan listrik konstan dihasilkan oleh muatan statis. Kalau magnetostatik, medan magnet konstan dihasilkan oleh arus tuna atau arus steady. Arus yang tidak berubah terhadap waktu. Pada bagian 2.1 yang akan dibahas yaitu tentang gaya Lorentz. Pada hari Rabu, kemungkinan kita masih kuliah. Nanti akan dibahas 5.2. Jika masih kuliah, ya, karena tapi rasanya masih kuliah. 5.2 karena hari Rabu itu mungkin pertemuan terakhir sebelum Lebaran.
Cuman jika kita kuliah pada hari Rabu, maka rencananya ini akan Bapak buatkan rekamannya. Jadi sistemnya unsynchronized. Jadi kalian bisa kuliah kapan saja, mendengarkan kapan saja dari rekaman yang nanti akan di-share di iLearn. Oke. Pembuktian tentang adanya medan magnet ya dari Anda belajar mungkin dari SMP atau dari SMA. Ini salah satu eksperimen yang paling umum dan sering digunakan untuk mengilustrasi munculnya medan magnet itu adalah menggunakan dua kawat. Ya. Jadi kalau kita punya dua kawat yang secara kelistrikan dia netral, ya secara kelistrikan dia netral berarti kan nggak ada gaya listrik ya, karena dua kawat ini secara kelistrikan dia netral berarti kan nggak ada gaya listriknya. Nah, jadi ketika kita memiliki dua kawat seperti ini, ya, ketika kita lewati, ketika belum ada arus, ya maka kawatnya ya lurus saja. Ketika belum ada arus listrik, kawatnya ya lurus, ya. Namun ya ketika diberi arus, ya dua kawat itu diberi arus, sehingga katakan yang sebelah kiri arusnya ke atas nih seperti gambar seperti ini, kemudian yang kanan arusnya ke bawah ya seperti yang terlihat pada gambar, maka kita akan mengamati bahwa kawat ini dia akan tolak menolak ya. Jadi dia akan tolak menolak ya seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini. Nih. Awalnya kan ini ya. Kemudian ketika diberi arus di mana arusnya berlawanan, maka dia akan tolak menolak. Kemudian ketika arusnya searah ya. Ketika arusnya searah, dia kedua kawat malah menjadi tarik menarik ya. Apa penyebabnya? Ya, ini pasti nggak disebabkan oleh gaya listrik ya. Pasti nggak disebabkan oleh gaya listrik. Kenapa? Karena tadi kita katakan di awal bahwa gaya listriknya kan netral. Ya, karena dia netral secara kelistrikan, berarti kan gaya listriknya netral. Ya. Nggak ada total gaya listrik. Berarti apa yang menyebabkan? Ya, yang menyebabkan ini, jadi tarikan atau tolakan ini, itulah yang kita kenal dengan gaya magnet. Ya, itulah yang kita kenal dengan gaya magnet. Dan arah ya daripada gaya magnet atau medan magnet itu bisa ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan ya seperti yang kita lihat pada gambar ini. Atau kalau dikaitkan dengan gaya magnet, ya, jadi kalau seperti ini berarti ini arah arus ke atas ya. Ini arah medan magnet, berarti yang di sini
medannya masuk. Nah, yang di sini medannya keluar. Biasanya simbolnya kan titik ya dong, keluar. Jadi kalau Anda lihat skru, ujung skru itu kan halus ya. Sedangkan pantatnya skru itu kan seperti ini. Sehingga yang masuk biasanya simbolnya seperti ini. Nah, jadi yang menyebabkan adanya tarikan atau tolakan itu adalah gaya yang kita kenal dia dengan gaya magnet. Ya. Jadi besarnya gaya magnet yang bekerja. Gaya magnetnya bekerjanya di mana? Ya pada muatan yang bergerak. Ya. Jadi mungkin ada buku yang menulis ini F ini ditulisnya on Q. Jadi F mark on Q. Ya, besarnya gaya magnet yang bekerja pada Q, pada muatan yang bergerak. Jadi besarnya gaya magnet yang bekerja pada muatan yang bergerak itu sama dengan muatan dikali dengan gaya dikali dengan kecepatan dikali dengan medan, ya. Jadi di sini ada perkalian vektor. Perkalian vektor antara kecepatan dengan medan. Ya, kita membutuhkan ini karena pengamatan itu membuktikan bahwa gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak itu dia selalu tegak lurus terhadap arah pergerakan muatan. Ya, sehingga di sini perkaliannya vektor karena dia selalu tegak lurus. Jadi berdasarkan pengamatan antara kecepatan dengan medan magnet selalu tegak lurus. Ya. Jadi gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak itu selalu tegak lurus terhadap ini perkalian perkalian vektor. Maka karena itu ya tidak ada usaha ya yang dilakukan oleh gaya magnet karena dia tegak lurus ya, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh medan magnet ya. Ini yang ditandai di sini. Jadi gaya magnet itu tidak melakukan usaha ya, gaya magnet tidak melakukan usaha karena tegak lurus ya terhadap arah pergerakan. Kemudian itu kalau yang ada hanya medan magnet. Bagaimana kalau misalnya ketika ada medan magnet lalu ada juga medan listrik di sana? Maka berapa besarnya gaya totalnya? Ya tinggal kita jumlahkan. Gaya listrik dikali dengan gaya magnet. Gaya magnetnya Q dikali V dikali B. Ya. Ini dikali Q ya, dikali Q. Ini juga dikali Q kan. Jadi QE ditambah Q dikali B. Ini kalau medan magnet dan medan listrik muncul secara bersamaan. Maka totalnya gaya yang bekerja pada muatan itu sama dengan gaya listrik ditambah dengan gaya magnet. Inilah yang kita kenal dengan hukum atau gaya Lorentz ya, yang memberikan kita informasi besarnya gaya elektromagnetik total yang bekerja pada sebuah muatan ya.
besarnya gaya elektromagnetik total yang bekerja pada sebuah muatan. Namun, walaupun ini bisa muncul bersamaan, mohon diingat, ini berbeda ya. Jadi, ada sebuah perbedaan penting antara medan listrik dan medan magnet yang mesti kita pahami. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau medan listrik, ya, kalau medan listrik itu melakukan usaha pada muatan, pada partikel bermuatan. Jadi medan listrik melakukan usaha, ya, sehingga apa buktinya? Kalau medan listrik menghasilkan usaha, medan listrik bisa mempercepat atau memperlambat muatan, ya. Nah, jadi medan listrik melakukan usaha sehingga muatan itu bisa kita percepat atau bisa kita perlambat. Sedangkan medan magnet, ya, sedangkan medan magnet itu tidak melakukan usaha. Jadi medan magnet tidak melakukan usaha apapun pada muatan yang bergerak, sehingga medan magnet tidak bisa mempercepat atau memperlambat sebuah muatan. Ya, ini konsekuensi daripada hukum gaya Lorentz. Ya, kan usaha ini ya ada di sini dijelaskan di slide Anda. Usaha gaya dikali perpindahan. Gayanya ini. Ya, perpindahan tentu gaya kecepatan dikali dengan waktu. Nih. Pindahan. Ya. Jadi karena V dikali B ini dia tegak lurus terhadap kecepatan ini, maka V dikali B dot V ini nilainya tentu sama dengan 0. Ya. Karena dia tegak lurus. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gaya magnet itu tidak bisa merubah kecepatan daripada sebuah partikel yang sedang bergerak. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Gaya magnet itu bisa merubah arah daripada partikel yang sedang bergerak. Ya, jadi gaya listrik melakukan usaha sehingga dia bisa mempercepat dan memperlambat. Tapi gaya magnet tidak melakukan usaha, dia tidak bisa mempercepat atau memperlambat. Tapi apa yang dia bisa? Dia bisa merubah arah pergerakan. Ya, bisa merubah arah pergerakan. Itu yang prinsip itu yang kemudian diterapkan pada siklotron. Ya, prinsip ini yang dipakai pada siklotron. Siklotron adalah satu daripada akselerator atau alat untuk mempercepat partikel, yang merupakan alat terawal, ya, generasi awal daripada instrumen yang digunakan untuk mempercepat partikel sehingga dihasilkan partikel berenergi tinggi, dan ini masih digunakan, ya, masih digunakan hingga hari ini, ya. Jadi secara sederhana, kalau kita lihat dari gambar nih, ya, kalau kita perhatikan dari gambar nih, jadi kita di sini terdapat sebuah muatan positif, ya, sebuah muatan positif yang sedang bergerak pada sebuah bidang, ya, yang tegak lurus terhadap sebuah medan magnet. Ya, jadi pergerakannya tegak lurus terhadap sebuah medan magnet B. Berapa besarnya gaya yang bekerja, gaya magnet yang bekerja pada muatan ini,
besarnya adalah Q dikali V dikali B. Ya. Jadi kita sudah melihat nih. Karena F, karena gaya ini selalu tegak lurus terhadap V, ya dia kan selalu tegak lurus ya. Anda perhatikan, ini gayanya. Udah ini V-nya, kan dia selalu tegak lurus. Karena F atau gaya selalu tegak lurus terhadap V, maka F ini dia merubah arah daripada kecepatan, tetapi tidak merubah besarnya, nilainya. Ya, jadi dia merubah arah. Jadi ketika dia berada di sini, maka dia akan ya merubah arahnya sehingga nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Ya. Jadi gaya F itu merubah arah daripada kecepatan, tapi tidak merubah nilai kecepatan. Artinya muatan Q ini yang besar nih, Q capital, itu hanya mengalami percepatan sentripetal, ya, akan mengalami percepatan sentripetal. Akibatnya muatan itu mengalami gerak melingkar seragam, ya, gerak melingkar seragam. Inilah yang kita sebut dengan pergerakan siklotron daripada sebuah partikel di dalam medan magnet. Dan berapa besarnya lintasan atau orbit daripada siklotron ini bisa kita turunkan menggunakan hukum kedua Newton. Ya, kita bisa menggunakan hukum kedua Newton, di mana F, katakan F sama dengan M dikali dengan A. Ya. F sama dengan M dikali A. Di mana A? Di mana A, misalnya AR ya, sama dengan V kuadrat per R. Maka kalau kita substitusikan persamaan ini, gaya magnet ke sini, dan ini disubstitusi ke sini, maka kita dapatkan ini. Jadi Q V dikali B sama dengan MP kuadrat per R. Ya, MP kuadrat per R. Maka dari sini kita akan mendapatkan berapa besarnya jari-jari daripada orbit siklotron. Ya, jadi dari persamaan ini kita bisa mendapatkan berapa besarnya jari-jari. Jadi jari-jari dari persamaan ini, jari-jarinya sama dengan M dikali V dibagi Q dikali B. Di mana M dikali V ini adalah momentum nih ya. Ini adalah momentum. Sekarang pertanyaannya, kan R-nya ini ya, R-nya nih. Bagaimana kalau ya B-nya sama dengan 0? Kalau B-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira bagaimana? Kalau B-nya sama dengan 0. Muhammad Ananda, hadir? Hadir, Pak. Nah, kalau B-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? V-nya sama dengan 0 gitu, Pak. Kalau dari persamaannya, Pak. B sama dengan 0. Lalu apa yang sama dengan 0? V-nya, Pak. V mana? Kecepatannya, kan B-nya sama dengan 0. Masa sih?
Kalau B sama dengan 0, masa kecepatannya sama dengan 0? Jadi medan magnetnya yang 0 sekarang. Apa yang terjadi dengan muatan? Dea, Erika. Iya, Pak. Oke, kalau medan magnetnya sama dengan 0, apa yang terjadi? Dea, apa yang terjadi? Tidak bergerak melingkar, Pak. Kenapa? Karena tidak ada arusnya gitu, Pak, kinya, medan magnetnya. Kok kok nggak ada key? Sekarang yang Bapak bilang, kalau medan magnetnya itu tidak ada, ya arus nggak ada hubungan dong kalau arus. Arus tuh muatan yang bergerak. Muatannya nggak kita rubah. Muatannya tetap ada. Tapi medan magnetnya yang kita hilangkan. Apa yang terjadi? Tidak bergerak melingkar, Pak, karena medan yang menarik dia tuh supaya ke tengah hilang, Pak. Makanya keluar dari lintasannya, Pak. Oke. Natasha. Natasha tak hadir. Bapak hanya sekali absen, kalau nggak hadir, Bapak anggap tidak hadir. Oke, tidak hadir. Sabina. Iya, Pak. Pertanyaan yang sama. Eh, kalau misalnya B-nya 0 tuh Q-nya jadi 0 juga, Pak. Kalau B0, apa yang jadi 0? Q-nya. Q-nya. Iya, karena di persamaan tuh, di kata-kata tuh dibilang Q bergerak dalam tegak lurus terhadap B. Kan Q-nya nggak kita ganggu-ganggu. Q-nya nggak ada kita ganggu. Q itu muatannya nggak ada hubungan sama medan. Sekarang, kalau medannya kita hilangkan, maka apa yang terjadi dengan pergerakan Q? Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi Q-nya nggak mungkin hilang. Karena Q itu benda yang memang sudah ada. Rahmat Fajri. Ya, Pak. Ya, apa yang terjadi? Eh, kalau medan magnetnya 0, maka dia nggak punya jari-jari, Pak. Dari mana kamu dapat nggak punya jari-jari? Soalnya, oh, nggak tahu, Pak. Soalnya undefined, Pak, kalau dibagi 0. Ya, jadi bukan ini matematiknya di mana? Ini kalau dibagi 0, maka jari-jarinya menjadi tak hingga. Oh iya, Pak. Ya, menjadi tak hingga. Artinya apa? Apa yang Jadi apa artinya kalau jari-jari tak hingga ini apa? Benda yang jari-jarinya tak hingga. Apa itu? Benda yang jari-jarinya tak hingga.
Jadi kalau medannya dihilangkan, medan magnetnya dihilangkan, ini muatan positif dia bergerak lurus. Lurus lintasannya begini. Karena nggak ada yang mengganggu dia. Karena ini hilang kan. Nih. Ini gaya hilang. Nanti lurus gerak dia. Kan gerak lurus ini kan jari-jarinya tak hingga nih. Ya, jadi kalau B-nya kita hilangkan, maka muatan akan bergerak lurus. Nggak melingkar. Itu ya. Jadi jangan sampai keliru. Ini hal-hal yang sangat sepele ini. Ya, masih nggak paham. Oke. Jadi ini besarnya jari-jari daripada lintasan, ya. Kemudian dari sini bisa juga nanti dihitung ya berapa besarnya periode, ya. Berapa besarnya periode dan berapa besarnya frekuensi daripada pergerakan siklotron, ya. Jadi kalau periode kan 2πr per V ya. R-nya tadi kan ini 2V, V, kemudian R-nya MP, UB. Sehingga ini sama dengan 2pm, ini kan hilang. 2P ya, 2pm per QB. Ya, 2pm per QB. Atau frekuensi ya, frekuensi tentu 1/T. 1/T. Jadi ya kebalikan ya sama dengan QB per 2pm frekuensinya. Jadi kalau diperhatikan dari persamaan frekuensi ini, ya QB per 2pm, berarti frekuensi daripada siklotron itu tidak bergantung kepada kecepatan. Tidak ada kecepatan di sini. Ya, QB per 2pm. Jadi nggak ada kecepatan. Jadi frekuensi daripada siklotron, ya, frekuensi daripada siklotron tidak bergantung kepada lintasan. Kemudian dalam kondisi tertentu ya atau dalam kondisi yang lebih umum, biasanya kecepatan daripada partikel itu tidak betul-betul tegak lurus. Kan kalau ini kan betul-betul tegak lurus. Antara V dengan B, V dengan B-nya betul-betul tegak lurus. Tapi dalam kondisi yang lebih umum, kadang kecepatan partikel bermuatan itu dia tidak betul-betul tegak lurus terhadap B. Ya, tidak betul-betul tegak lurus terhadap B. Maka dalam kondisi seperti ini, komponen daripada kecepatan yang paralel terhadap B itu tidak dipengaruhi oleh medan. Maka dampaknya adalah partikel bermuatan itu dia akan membentuk lintasan berbentuk spiral. Ya, jadi muatan partikel ini dia akan spiral, membentuk lintasan bergerak seperti spiral di sekitar medan magnet, ya, dalam lintasan yang berbentuk helix seperti ini. Jadi kalau kecepatan tidak betul-betul dia tidak betul-betul tegak lurus, ya. Nah, jadi seperti ini lintasannya. Kalau tegak lurus ya melingkar. Tapi kalau dia nggak tegak lurus, maka dia akan membentuk lintasan berbentuk helix. Lalu jari-jari daripada helix ini ditentukan oleh komponen kecepatan
yang tegak lurus terhadap B. Karena kan kalau dia nggak tegak lurus, katakan misalnya ini ada medan ya, medan magnet. Kemudian ada muatan positif, misalnya bergerak. Tapi dia nggak tegak lurus, misalnya dia membentuk sudut seperti ini. Ya, nggak tegak lurus. Berarti kan ada komponen yang ke sini, yang paralel. Ini V ya, ini V1. Katakan ini V yang paralel. Kemudian ada V yang tegak lurus. Ya. V yang paralel itu nggak akan dipengaruhi oleh medan nih. Ya. Maka ya, partikel yang bermuatan ini dia akan bergerak spiral. Maka dia nanti akan bergerak spiral. Ya, bergerak spiral di sekitar medan magnet dalam lintasan yang berbentuk helix. Ya, berapa besarnya jari-jari daripada lintasan helix ini ya ditentukan oleh komponen tegak lurus ini dengan medan. Oke. Kemudian contoh lain yang disebutkan di dalam buku Griffith, ya. Contoh lain yang disebutkan di dalam buku Griffith adalah pergerakan daripada sikloid. Jadi pergerakan daripada sikloid. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar nih, ya, kalau kita lihat dari gambar, jadi mula-mula di sini ya, di sini, mula-mula partikelnya diam, ya. Kalau partikelnya diam, kan belum ada arus. Kalau tidak ada arus berarti tidak ada medan magnet. Sehingga gaya magnetnya di sini 0. Ya, gaya magnetnya 0. Kalau gaya magnetnya 0, berarti murni hanya ada medan listrik. Maka dia akan berbentuk lintasan, maka dia akan mempercepat muatan. Kemana? Ya ke atas ya arahnya. Ke sini kan. Ke atas nih, bergeraknya ke sini. Namun, ketika muatan sudah mulai bergerak, maka mulai ada arus kan. Ketika mulai ada arus, maka mulai pula ada gaya magnet. Jadi partikel yang tadi mestinya bergerak lurus ke atas, sekarang ya dibelokkan. Karena medan magnet itu kan kerjanya membelokkan, merubah arah. Dia nggak merubah kecepatan, tapi dia akan membelokkan. Maka dibelokkanlah seperti yang terlihat pada gambar nih. Nah, dibelokkan. Ya dibelokkan ke kanan. Ya semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula gaya magnetnya. Ya. Jadi semakin besar kecepatan, semakin besar pula gaya magnetnya. Maka semakin besar pula pembelokannya. Sampai dia berubah arah. Ya. Jadi dia berubah arah. Dan dalam kondisi seperti ini, pada titik ini, maka muatan itu bergerak sekarang melawan gaya listrik. Ya, maka mulai karena dia melawan gaya listrik, maka mulai terjadi perlambatan. Ya. Jadi perlambatan. Ketika terjadi perlambatan, gaya magnet ya menurun juga. Ya. Karena terjadi perlambatan, ya gaya magnet menurun juga dan gaya listrik
akan mengambil peran, ya, dan membawa muatan ini ke titik istirahat lagi, ya, istirahat lagi ke titik A, ya, dan berulang. Jadi prosesnya berulang sehingga dia akan membentuk lintasan seperti ini. Ketika ini mau dipercepat dan kecepatannya sudah besar, gaya magnetnya besar pula, berubah arah lagi, kembali lagi ke sini. Kemudian dipercepat lagi, kembali lagi ke sini, dan seterusnya. Ya, ini prinsip daripada pergerakan daripada sikloid. Ya, pergerakan daripada sikloid. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat, ya, jadi besarnya gaya magnet yang bekerja pada sebuah muatan itu besarnya adalah Q. Tadi kita sudah lihat bahwa besarnya sama dengan Q dikali V dikali dengan B. Nah, itu kan tadi kita sudah melihat nih. Kemudian bagaimana jika muatannya itu melalui sebatang kawat atau dawai yang panjangnya katakan misalnya L, misalnya. Jadi persamaan ini, ya, persamaan ini dapat kita rubah, ya, dalam bentuk lain seperti yang kita lihat di sini, bahwa besarnya F itu bisa juga sama dengan I dikali integral DL dikali B, atau juga dalam bentuk dua persamaan lain. Ya, bagaimana caranya? Jadi F mag, gaya magnet, sama dengan integral P dikali B dq. Karena sekarang kita ambil segmen, ya, bagian kecil daripada sebuah dawai. Maka daripada awalnya Q sekarang menjadi dq. Kemudian dq, kalau dia memiliki rapat muatan lambda, ya, berarti dq sama dengan lambda dl, ya kan? Kalau dia memiliki rapat muatan lambda, berarti dq sama dengan lambda dl. Dan V dikali dengan lambda, V dikali lambda itu sama dengan I. Ya, V dikali lambda itu sama dengan I. Dari mana asalnya? Jadi I arus, ya. Arus itu kan sama dengan dq dt. Ya. Sama dengan dq dt. Kemudian ini bisa kita tulis dq dl dt, ya, bisa kita tulis seperti itu. dq dl ini kan rapat muatan, ya, dalam hal ini adalah lambda. Sedangkan dl dt ini adalah kecepatan, sehingga arus itu sama dengan lambda dikali kecepatan. Nah, jadi ini kecepatan dikali dengan lambda itu sama dengan arus. Jadi gaya magnet itu bisa juga kita tulis persamaannya sama dengan arus dikali integral
DL dikali B. Ya. Ini bisa juga kita tulis. Kemudian, kalau muatannya mengalir di permukaan, maka kita memiliki rapat muatan permukaan. Ya. Nah, jadi kalau arusnya mengalir di permukaan, ya seperti pada gambar ini, arusnya mengalir di permukaan, maka kita memiliki rapat arus permukaan. Ya. Rapat arus permukaan. Jadi rapat arus permukaan K itu sama dengan DI per DL, tegak lurus, sama dengan, kan tadi kan kalau arus kan sama dengan lambda dikali V. Ya, arus. Sekarang kalau rapat arus permukaan, maka sama dengan sigma dikali V. Maka ini dengan kita mengganti dq dengan sigma dA, maka V dikali dengan ini itu sama dengan K. K ini adalah rapat arus permukaan dikali B. Hal yang sama, ya, hal yang sama jika arusnya mengalir melewati satu volume, maka kita memiliki rapat arus volume atau J. Maka besarnya gaya magnet sama dengan integral J dikali B dikali dengan D volume atau D tau di sini simbolnya, atau dV ya, silakan. Oke, jadi ini bentuk lain daripada persamaan gaya magnet. Jadi dari Q dikali V dikali B, karena Q ini dia bergerak, maka bisa kita hubungkan dengan arus. Ya, sehingga persamaan ini bisa berubah menjadi I dikali integral DL dikali B, atau kalau arusnya mengalir pada permukaan, maka bisa menggunakan rapat arus permukaan sama dengan integral K dikali B dA, atau jika mengalir pada volume, maka bisa menggunakan rapat arus volume. Kemudian arus yang melalui sebuah permukaan itu bisa kita tulis integral JDA, ya, integral JDA seperti ini. Total muatan, ya, persatuan waktu yang meninggalkan satu volume tertentu ini bisa kita tulis integral tertutup JDA sama dengan integral divergensi J d tau. Ini adalah teorema divergensi. Ya, jadi integral tertutup J dA sama dengan integral divergensi daripada J d tau. Jadi ini teorema divergensi yang kita sudah sering menggunakan. Dan integral permukaan daripada rapat arus J ini melalui permukaan volume, katakan misalnya tau atau V, itu sama dengan total muatan yang meninggalkan volume itu per satuan waktu. Ya. Sama dengan, jadi integral permukaan daripada rapat arus J melalui sebuah permukaan dari volume V itu sama besarnya, sama nilainya dengan total muatan yang meninggalkan volume itu per satuan waktu. Ya pasti ya.
Jadi integral JDA sama dengan integral divergensi J, ini sama dengan minus D dt integral rho d tau. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari persamaan ini, ya, maka kita bisa melihat ya bahwa divergensi daripada J, ya, divergensi daripada J itu sama dengan minus do rho per do T. Ini ya, ini kan divergensinya. Kemudian ini kan d tau, ini juga d tau. Berarti divergensi J sama dengan minus do rho per do T. Inilah yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas yang merupakan hukum kekekalan muatan lokal. Ya. Persamaan kontinuitas. Kalau misalnya arusnya steady ya arusnya tidak berubah. Arusnya tidak berubah terhadap waktu. Berarti kan doro d tau-nya kan sama dengan 0. Berarti divergensi J juga sama dengan 0. Integral tertutup J ds atau J dA itu juga sama dengan 0. Ya. Kalau arusnya steady, sehingga sigma IJ itu sama dengan 0. Ini yang kita kenal dengan hukum Kirchhoff. Ya. Jadi total arus pada titik percabangan, karena dia steady, maka dia akan bernilai sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff. Oke. Kemudian pada bukunya, ya pada buku Anda, ada satu contoh soal, yaitu soal nomor 5.3 ya. Jadi sebuah loop segi 4, sebuah loop kawat segi 4 itu menahan massa. Ini ada loop segi 4 ya. Kemudian menahan massa sebesar M, digantungkan secara vertikal. Ya, digantungkan secara vertikal. Seperti yang kita lihat di sini. Di mana sebagian ini berada pada medan magnet seragam. Jadi bagian ujung daripada kawat persegi 4 ini, sebagiannya itu berada pada medan magnet B yang mengarah masuk ke dalam bidang kertas. Jadi mengarah masuk ya. Ini ya. Jadi medannya masuk. Untuk arus berapakah ya di dalam loop ini medan gaya magnet itu yang bergerak ke atas itu akan menyeimbangi gaya gravitasi yang bergerak ke bawah. Di berapa besarnya I-nya? Itu yang ditanya di soal ini, di contoh ini. Oke, pertama arus mengalir itu searah jarum jam, ya, searah dengan jarum jam. Tujuannya untuk apa? Ya supaya I dikali B-nya itu bergerak ke atas. Ya. Ini ya. Maka dia mesti bergerak searah jarum jam. Agar gayanya bergerak ke atas. Ya.
agar gayanya bergerak ke atas. Kalau tidak, nanti gayanya tidak bergerak ke atas. Kenapa mesti ke atas gayanya? Karena ini gaya gravitasi arahnya ke bawah, kan ke sini gaya berat. Maka gaya magnetnya mesti bergerak ke atas kalau kita ingin menyeimbanginya. Ya, jadi berapa besarnya? Besarnya ini, ya, I dikali B, ya dikali dengan A, ya. Panjang kawatnya kan A, ya. Nah, jadi panjang atau lebar, ya, kawatnya itu adalah A. Jadi besarnya I sama dengan mg per BA. Kemudian tentu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya arusnya kita tambah? Itu kalau arusnya tidak bertambah kan, ya ini. Bagaimana kalau kemudian arusnya ditambah? Kalau arusnya ditambah, maka gaya magnet itu akan, ya, jadi kalau arusnya ditambah, ya pasti gaya magnet ini akan melebihi besarnya daripada gaya gravitasi. Ya, sehingga dia tidak akan seimbang lagi. Ya, maka akibatnya apa? Kalau ini nggak seimbang, berarti dia akan bergerak ke atas, kan? Jadi loopnya malah akan bergerak ke atas. Jadi akan terangkat gitu. Jadi akan ada usaha, ya, akan ada usaha. Nah, jadi akan bergerak ke atas. Berapa besarnya usaha? Ya gaya dikali H ketinggiannya. Ya gayanya tadi kan IBA, ya tinggal dikali H besarnya ketinggian. Di mana H itu adalah jarak daripada pengangkatan daripada loop tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kan gaya magnet kan nggak melakukan usaha. Lalu ini siapa yang melakukan usaha? Ya, siapa yang melakukan usaha? Ya, yang melakukan usaha dalam hal ini karena arusnya meningkat, ya dalam hal ini yang melakukan adalah baterai. Kan diberi arus. Ya, jadi bukan medan magnet. Oke, tapi seperti biasa, ya seperti pergerakan tadi di siklotron misalnya. Jadi kalau loopnya mulai untuk bergerak, ya, lalu bagaimana dengan muatannya? Maka muatannya tidak lagi dia bergerak secara horizontal, ya. Maka kecepatannya akan memiliki komponen. Ada komponen yang bergeraknya ke atas, kemudian ada komponen juga yang bergerak secara horizontal, ya. Jadi dia tidak bergerak lurus. Jadi tidak lagi dia bergerak lurus, ya. Tidak lagi dia bergerak lurus, ya. Jadi nanti akan ada komponennya, akan ada komponen yang bergerak horizontalnya, kemudian ada juga komponen yang bergerak ke atas, seperti yang kita lihat pada gambar nih, ya. Nah, ini komponen horizontalnya, kemudian ini besarnya komponen vertikalnya. Oke, ini kalau arusnya ditambah. Jadi kalau arusnya ditambah, ya akan terjadi perubahan pergerakan. Ya, jadi dia kawat ini tidak lagi dia bergerak secara horizontal, tapi mereka akan mulai memiliki komponen kecepatan arah ke atas, ya, dan juga komponen arah horizontal, ya. Itu contoh nomor 5.3. Oke. Untuk penjelasan daripada bab ini hanya demikian saja, ya, penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti Bapak akan sampaikan PR, ya. Tugasnya yang paling gampang, ya, ada di buku.
Untuk tugas ya, Anda kumpulkan hari ini juga. Bapak tunggu sampai malam. Tugasnya adalah soal di buku Griffith itu soal 5.1. Lima titik satu dan 5.1 dan 5.4. Ya, jadi soal yang gampang saja. Soal 5. Bapak lagi baca edisi 4 ya. Edisi 4. Edisi 4 itu edisi 3 ya. Edisi 4 sepertinya. Jadi soal nomor 5.1 dan 5.4. Kalian upload paling lambat jam 23 malam. Baik, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke ya.